warung bakso di Jakarta begitu. Ya memang pengetahuan itu bisa dicari dan diraih, tapi keterampilan yang kurang bisa dilatih dan dipelajari. Tetapi aku merasa sangat berat kalau harus meninggalkan dalam Surya Mentaraman. Badanku belum sreg jika harus berganti profesi. Bagaimana nanti Doro Putri? Pada siapa beliau akan mencurahkan seluruh isi hati kalau tidak ada aku? Siapa yang akan menyiapkan kopi susu kalau pagi dan teh panas jika malam kepada Doro Kanjeng? Siapa lagi yang mau menemani Doro Ayu tindak belanja ke pasar Berengajo kalau bukan aku? Dan bagusnya Ari Larkojo itu, siapa lagi yang mau untuk diledeknya? Yo malah. Kamu ini gimana sih? Hah? Kenapa tidak membalas panggilanku ya? Kenapa kamu cuma mematuhi di situ? Ya, cobalah kemari. Tatap Kakanda Sopidi yang telah bersiap menangkap tubuhmu dengan tangan terbuka ini ya. Iya. Ya. What's going on ya? Mendekatlah kemari dan ceritalah secara unek-unekmu itu. Apa yang baru saja terjadi sih? Hah? Come here.
Please, Yam. Malam pucat seperti wajahmu. Tidak kulihat setitik pun cahaya menyemburat. Apakah yang terjadi hingga rembulan yang datang ini tertutup awan kalbu yang kau ciptakan, ya? Tell me, yang sayang. Tell me, kamu itu yang tell me. Pura-pura tidak tahu orang lagi susah, bingung, ruwet. Lu, kenapa kayak kagak sedih dia dari mana kena semua? Aku datang justru ingin memecahkan beban persoalanmu, ya. Aku ingin meringankan beban pikiranmu. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Cerita sama kakanda. Yam. Kamu masih ingat bukan? Saat dulu kita pernah nonton wayang di desa sebelah itu loh. Dulu, kamu tidak pernah memendam apapun segala rahasia kepadaku. Kamu dengan mantap bercerita segala yang terjadi denganmu, Yam. Demikian pula aku pun bersikap terbuka kepadamu. Kamu tuh rela dengan ikhlas membuka setiap pakaian yang menutup luka-lukamu itu, Yam. Sedemikian pula aku. Dengan bebas, kamu menyandarkan tubuhmu pada pelukanku sambil kamu melepaskan satu persatu persoalanmu, Yam. Sedemikian pula aku dengan terbuka. Kemudian terjadilah cerita lucu di Gubuk Riat itu. Gitu. Kang, sudah cukuplah kamu ini bersandiwara kayak sinetron Indonesia itu. Tidak lucu dan tidak bermutu. Loh, dunia ini kan panggung sandiwara. Lah ya jadi wajar dong kalau kita bersandiwara. Iya toh? Mau negara ini juga sandiwara kok. Asal kamu tahu ya, zaman dulu negara ini disandiwarai selama 32 tahun. 32 tahun. Coba bayangin. Dengan penggarapan yang serius, rekayasanya. Setelah itu ganti sandiwara lagi, ya. Presidennya itu kecil dan lucu. Nah ya jadi wajar dong kalau kita bersandiwara sedikit-sedikit. Iya toh? Dengan bersandiwara, hidup kan jadi gayeng. Aku serius, Kang. Siapa bilang aku tidak serius, ha? Aku lebih serius. Coba lihat. Gaya-gayaku sudah meyakinkan toh? Kang. Lantas sandiwara apa lagi toh yang sedang aku lakoni ini? Tiba-tiba aku dapati semua orang di sini sudah berubah. Tidak lagi seperti dahulu yang selalu siap sedia menerima keadaan apapun dan bagaimanapun. Rasa-rasanya orang-orang di sini sudah mulai meninggalkan jati dirinya masing-masing. Ada apa ini, Kang Sokidi? Kenapa semua orang sudah berubah? Nah, itu. Kenapa aku sampai ke darang-darang menelpon kamu? Lah, memangnya sampean ada kepentingan apa tuh sama aku? Ya intinya untuk memberitahu kamu bahwa dunia ini sudah berubah. Dunia ini terus berputar menuju kepada perubahan-perubahan. Aku tahu itu, Yam. Di antara sekian banyak orang yang aku kenal, kamu itu satu-satunya orang yang tidak termasuk ikut mengalami perubahan itu. Aku tahu itu karena aku yakin kamu loh telah mantap untuk selalu tinggal di dalam rumah, di dalam surau mentaraman kan. Kamu lah akan keluar rumah kalau Doro Ayu atau Doro Putri minta temani berbelanja ke pasar Beringharjo. Ya toh? Padahal ya, di dunia luar, di dunia yang belum kamu ketahui itu, sudah edan-edanan perubahannya. Aku sendiri yang melihat, bahkan mengalaminya selama ini. Dan sekarang, orang-orang itu lagi pada berlomba-lomba untuk meraih berbagai kemenangan, berbagai cara pula.
antara satu dengan yang lainnya, saling bersaing untuk menjadi nomor satu. Lah dan kamu tuh mesti tahu kenapa mereka begitu getol mengejarnya. Aku tidak tahu, Kang. Tapi kita ini kan orang Jawa, mestinya pribadi-pribadi kita ini juga harus menjawani. Jawani? Aduh, kamu tuh kayak ngerti-ngerti yo ya. Begini loh, filsafatnya orang Jawa itu ya, filsafatnya seorang raja, Prabu Bandung Bondowoso. Tegesnya, orang Jawa sendiri sudah paham bahwa kesuksesan itu mesti dikejar. Dan tanda-tanda orang sukses itu dibuktikan dengan filsafat itu. Bandung Bondowoso. Itu merupakan kata-kata sandi dari 3 hal ya, yaitu Bandu, Bondo, dan Kuwoso. Ya, atau dalam bahasa kita sekarang, orang sukses itu harus memenuhi 3 hal, yaitu wanita, harta, dan tahta. 3 ta. Tapi itu kan filsafatnya para priai kayak Ndoro Kanjeng Cokro Sentono itu. Lah kalau kita para kawula ini, orang-orang cilik ini, ya tidak begitu semestinya. Filsafat kita, filsafat trimo ing pandum, Kang. Nrimo ing pandum. Aduh, nrimo ing pandum. Nrimo ing pandum itu sekarang sudah tidak berlaku lagi ya. Itulah yang membuat kamu betah hidup dalam kemiskinan. Itu yang membuat kita tidak mau berusaha lebih keras dalam meraih bagian-bagiannya. Sampean itu yang sesungguhnya tidak mengerti. Pengertian sampean itu sudah lain. Karena sampean kan selama ini tinggal di tengah kota besar di ibu kota. Sampean selalu berurusan dengan 3 ta itu toh. Mencari harta, meraih kekuasaan, dan memiliki wanita. Ya toh? Tapi itu terserahlah. Pendapat kita tentang hidup boleh saja kok berbeda. Meskipun kita sama-sama berasal dari Kalitode, ya prinsip hidup boleh saja kok berlainan. Meskipun kita ini berasal dari bumi dan air yang sama-sama kita pijat dan kita minum sewaktu kita kecil dulu. Dan itu berarti aku harus mengucapkan selamat kepada sampean karena sampean ternyata telah menjadi orang yang berhasil sukses di Jakarta. Sukses? Aduh. Ya, setelah aku pikir-pikir, aku tuh belum bisa dibilang sebagai orang sukses. Setelah aku rasa-rasa, rasanya memang ada yang kurang pada diriku. Kenapa bisa begitu? Apa toh yang kurang pada diri sampean? Kamu. Itu loh yang belum ada padaku. Aku? Kang. Kamu itu kok tidak bosan-bosannya memikirkan lelucon toh? Sampean kan sudah memiliki aku toh. Setiap kita pulang sama-sama setiap lebaran, kita kan selalu menyempatkan diri untuk saling memiliki toh. Sudahlah, jangan dibesar-besarkan. Persoalan sepele kan. Ya, aku ini serius. Loh, sampean ini bagaimana, J? Aku lebih serius. Tidak ya, aku tuh kepingin supaya kamu tuh maju, baik sebagai wanita maupun sebagai orang Jawa. Kamu tuh ya harusnya mau membuka diri untuk menerima kemungkinan-kemungkinan untuk meningkatkan taraf hidup. Sudahlah, sekarang aku di Jakarta kan bukan sekedar penjual bakso lagi. Ya, kalau boleh sombong sedikit, aku ini sekarang
kepalanya para penjual bakso. Itu. Wah, jadi sekarang sampean itu bos toh? Bukan ya, aku bukan bos. Bosnya itu tetap Tuan Cuilan Seng. Cuman karena beliaunya lagi percaya sama aku disuruh mengepalai para penjual bakso itu. Ya supaya lebih enak dikoordinir gitu loh maksudnya. Nah tapi persoalan gaya hidup, aku rasa sudah tidak ada masalah gitu. Nah makanya aku datang kemari bermaksud untuk menjemput kamu, untuk ikut aku ke Jakarta. Gimana? Jakarta itu enak loh. Ada Monasnya, ya toh? Monas. Ada taman mininya, taman mini, dan juga ada presidennya. Asik toh. Aku tidak tahu lah Kang. Lagi pula aku itu mau ngapain ke Jakarta? Aku lagi mikir-mikir. Sebenarnya aku itulah membutuhkan apa lagi toh sehingga perlu ke Jakarta? Apa benar aku sebagai seorang wanita dan sebagai orang Jawa belum maju seperti kata sampean? Nah, tapi orang maju itu yang kayak apa Kang? Entahlah Kang, aku malah bingung kalau sudah bicara soal begituan. Aku pengennya cuma hati seneng, itu saja kok. Ya tapi bukan berarti aku menolak tawaran sampean. Aku cuma lagi ngelimbang pada diri sendiri. Atau mungkin juga bukan ngelimbang, melainkan bimbang. Aku nggak tahu lah Kang. Tapi tiba-tiba kok aku nggak enak ya. Tiba-tiba pikiran dan perasaanku memikirkan dan merasakan seisi rumah dalam Surya Mentaraman Kang. Aku rasa hujan akan turun deras meskipun masih pagi ini. Tadi aku melihat segerombolan mendung berbondong-bondong dari arah tenggara. Sebuah pagi yang muram. Seluruh burung perkutut kesayanganku pun tak kudengar nyanyiannya. Mereka juga sepertinya enggan menyambut pagi yang muram. Tidak seluruhnya. Masih ada seekor, dua ekor yang tetap berkicau, Romo. Tetapi apalah artinya itu, Bu? Sebab aku tahu nyanyian itu cuma nyanyian duka yang sama sekali tak menggairahkan. Sebuah kisah pagi yang pahit, sepahit kopi minumanku hari-hari ini. Romo jangan bersedih. Pariam kan sudah kembali, Romo. Sebentar lagi kenikmatan kopi pagi akan Romo rasakan lagi. Setelah 3 hari pulang ke Kalicode tanpa pamit, akhirnya dia kembali juga ke rumah ini. Saya tahu dia selalu meninggalkan hatinya di rumah ini. Meski sejauh-jauh dia pergi. Aku tahu. Pariem sudah menjadi bagian dari rumah ini, Romo. Pariem adalah anggota keluarga ini. Pariem adalah anggota keluarga ini.
Tetapi siapakah yang mampu menghentikan kedatangan hujan? Dia akan tetap turun dan membasahi bumi, membuat jalanan licin dan becek, membuat seluruh keinginan dan rencana mesti mengejar penundaan, dan setiap kepastian yang mestinya tinggal dijalankan terpaksa harus dipikirkan kembali. Benar, saya tahu yang Romo maksud. Ya tahu, tetapi belum memahaminya. Bu, semalam Pariem sengaja minta bicara denganku. Dia memohon doa dan restuku untuk mengizinkannya pergi ke Jakarta. Sekali lagi aku tanyakan sambil aku mengorek kupingku, kemana kau akan pergi? Jakarta. Jakarta. Apa dia itu sudah paham dengan kota metropolitan itu? Ada apa dengan Jakarta? Sehingga mampu membujuk Pariem untuk menemuinya. Saya juga bingung, Romo. Tapi kita kan tidak punya hak untuk meruntuhkan niatnya. Barangkali ia butuh pengalaman atau apapun yang memang selama ini ia idam-idamkan, Romo. Bukan dia yang mengidam-idamkan Jakarta, Bu. Tetapi sesungguhnya Jakarta lah yang